Oke, section 6 berjudul Lag and Leg Support atau biasa disebut sebagai penyangga. Jadi setelah kalian merancang, menghitung, mengetahui dimensi bejananya dari diameter, tebal, tingginya berapa, bagaimana bejana yang beroperasi di internal pressure dan external pressure atau keduanya, bagaimana kalau bejana tersebut diberikan nozzle, diberikan channel, dan sekarang masuk di section terakhir dari merancang bejana adalah merancang penyangganya. Di situ saya tuliskan di PPT bahwa mendesain sebuah bejana tidak akan lengkap jika kita tidak menentukan berapa penyangganya dan ukuran dari penyangga tersebut. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu, bahwa vessel itu bentuknya bisa horizontal, bisa vertikal. Masing-masing dari vessel tersebut, baik itu horizontal dan vertikal, pasti selalu membutuhkan bejana untuk bisa didirikan, untuk bisa digunakan, untuk bisa beroperasi. Jadi tidak serta-merta ada vessel lalu diletakkan di atas tanah, kemudian vessel tersebut dapat digunakan. Tidak seperti itu ya. Tapi kita juga tetap harus melakukan desain penyangga. Nah, bisa kamu lihat di gambar sebelah kiri, saya menyertakan sebuah bagan bahwa di situ ada vertical pressure, ada horizontal pressure. Masing-masing dari vertical dan horizontal pressure ini punya berbagai macam penyangga. Untuk vertical ada leg support, ada skirt, ada bracket. Kalau horizontal ada saddle dan ada leg support. Di sini masing-masing ada leg support yang bisa digunakan untuk menyangga bejana vertikal maupun bejana horizontal. Sehingga untuk section 6 ini saya akan mengajarkan bagaimana merancang, menghitung, mengetahui dimensi penyangga dengan bentuk leg support. Oke, kita lihat di gambar sebelah kanan, gambar yang ini. Di gambar sebelah kanan itu ada sebuah penyangga, lalu ada sebuah bejana yang dilengkapi dengan beberapa penyangga. Kalau di gambar terlihat ada 1, 2, 3 penyangga ya. Masing-masing penyangga itu dilengkapi dengan lug dan base plate. Jadi ada leg support yang selalu akan berpasangan dengan lug dan base plate. Lug itu yang mana? Lug itu yang segitiga ini. Kakinya adalah leg dan bawah sendiri pondasinya biasanya disebut sebagai base plate. Nah, pada section 6 ini kalian akan mengetahui cara merancang lug dan leg saja. Untuk base plate kita tidak sampai ke sana, jadi kalian cukup bisa merancang lug dan leg support untuk vessel vertikal dan horizontal. Oke, yang pertama adalah leg design. Jadi leg itu adalah bagian kaki dibuat dari I-beam atau pipa dengan bentuk I dengan ukuran yang sesuai dengan beban yang ditahan. Namanya penyangga berarti dia kan akan menyangga sesuatu. Apa yang disanggah adalah vessel, di mana di dalam vessel pasti ada liquid atau gas, ada solid yang punya massa tertentu. Sehingga penyangga fungsinya untuk menyangga beban vessel plus beban yang ada di dalam vessel. Nah, desain leg terdiri dari jumlah, tinggi, dan ukuran. Jadi, di section ini, di step leg design ini, kalian nanti akan mendesain leg dengan goals-nya adalah untuk mencari berapa jumlahnya, berapa tingginya, dan bagaimana ukurannya. Step perhitungan yang pertama, kalian harus menghitung beban leg. Di sini punya simbol P. P dicari dari sigma W dibagi N, di mana sigma W itu adalah total berat atau bebannya. Biasanya mencari sigma W itu adalah dengan menambahkan massa liquid atau massa solid atau massa gas, pokoknya isi dari vessel tersebut ditambah dengan massa vessel kosong. N adalah jumlah leg. Nah, biasanya jumlah leg itu kalau enggak 4 ya 3. Paling umum digunakan jumlah leg adalah 4. Untuk kasus jumlah leg 3 itu tertentu. Yang kedua, setelah kamu menghitung P atau beban leg,
kamu langsung akan menentukan ukuran leg. 2A, menghitung tinggi leg, di sini punya simbol L. L punya satuan inci. Untuk mencari L, kamu akan menambahkan setengah H ditambah 2,5 feet. H kemarin sudah kita lakukan perhitungan ya di beberapa minggu yang lalu. H itu adalah tinggi total, di mana untuk mencari H itu LS ditambah HA ditambah HB ditambah SF, sehingga saya tulis di persamaan yang ke bawah L dalam satuan inci. Cara mencarinya adalah setengah LS ditambah HA HB SF ditambah 2,5 feet. Jangan lupa di sini satuannya feet. Supaya dia bisa ditambahkan, maka satuannya boleh harus sama. Kalau satuan yang persamaan ini adalah feet, bisa ditambah dengan 2,5 feet. Kalau persamaan yang ini satuannya inci, maka 2,5 feet ini harus kalian ubah dulu ke inci. Yang jelas, L harus dalam satuan inci. Setelah itu, masuk ke step 2B. Di sini kamu diminta untuk mencatat nilai A, R, B, dan H juga I, di mana ARBHI ini didapatkan dari appendix G item 2. Nanti kamu bisa buka halaman 354. Di situ ada item 2, judulnya adalah BIMS. Jadi ARBHI ini kamu dapatkan dari item 2 tersebut di halaman 354 appendix G. Nilainya berdasarkan dari trial, sama seperti channel kemarin. Kamu coba ambil satu deret angka yang sama. Misalnya untuk di situ di kolom 1 tertulis section index and nominal size. Contohnya kamu silakan cari 24 inci I, B-nya 1. Maka di situ nilai A-nya adalah 29,25, 26,30, 23,33, ada 3 macam. A itu apa? Bisa kamu baca di PPT. Nih, sudah saya tuliskan. A adalah area of section. Kamu bisa cek di tabel area of section tuh di mana? Oh, ternyata di kolom 3. Nah, untuk 24 inci I, B1, A-nya ada 3 jenis seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, R itu adalah radius punya satuan inci. R-nya ada di mana? Kamu cek di beberapa kolom akhir. Di kanan dari kolom item 2 itu ada aksis 11 dan aksis 22. Di masing-masing aksis 11 dan 22 itu punya nilai R sendiri-sendiri. Oke. Nah, nilai R itu tergantung kamu mau pakai aksis 11 atau aksis 22. Kapan pakai aksis 11, kapan pakai aksis 22? Di sebelah kanan PPT ini sudah saya tuliskan. Aksis 11 digunakan jika tanpa beban konsentris. Jadi nanti di soal akan diketahui apakah kamu harus menyelesaikan soal tersebut dengan beban konsentris atau tanpa beban konsentris. Sedangkan aksis 22 itu adalah jika dengan beban konsentris. Oke, saya ralat bahwa aksis 11 itu dengan beban konsentris, sedangkan aksis 22 itu tanpa beban konsentris. Jadi yang di PPT salah ya. Yang benar adalah yang saya ucapkan bahwa aksis 11 dengan beban konsentris, aksis 22 tanpa beban konsentris. Jadi kalau di soal diketahui diselesaikan dengan beban konsentris, maka cek nilai R pada aksis 11. Tadi pilihannya adalah B1 ya, di kolom 1. Misal A-nya saya pilih 26,30, maka R-nya nanti adalah 9,21 di aksis 11. Dan B-nya di situ saya tulis B adalah width of flank. Kamu cek di situ, maka B-nya punya nilai 7,247. Dan hanya di situ saya tulis depth of beam punya satuan inci, hanya nilainya 24. I-nya karena pakai aksis 11, maka I-nya adalah 2371,8 inci pangkat 4. Oke, jadi pakai satu baris yang sama, pilih angkanya, lakukan trial.
Kamu mau milih angka berapa aja, terserah dari pilihan masing-masing. Yang jelas, dalam memilih ARPHI, itu menggunakan trial. Nah, setelah itu, setelah kamu catat nilai ARPHI-nya, tahap C adalah mencari nilai L per R. Nah, di sini ada dua opsi. Kamu cari nilai L per R. L-nya sudah kamu hitung di step 2A. R-nya barusan kamu catat dari step 2B. Kamu bagi, jika nilainya 0 sampai 60, langsung FC-nya ketemu 15.000. Jika L per R-nya punya nilai 61 sampai 200, maka FC-nya harus kamu hitung dulu. Caranya dengan 18.000 dibagi 1 ditambah L kuadrat per 18.000 R kuadrat. L dan R-nya sudah ada di step sebelumnya. Sehingga nilai FC itu bisa langsung didapatkan, ini ya 15.000. Kalau L per R-nya 0 sampai 60, tapi FC juga bisa dihitung jika L per R-nya nilainya 61 sampai 200. Setelah itu lanjut ke step 2D. Di step 2D ini harusnya D ya. Mencari nilai FC aman. FC aman bisa dihitung dari FC dikurangi FC eksperimen. FC-nya didapatkan dari step 2C. Oke. FC eksperimennya dihitung pakai rumus yang bawah. FC eksperimen sama dengan P dikali A plus setengah B dibagi I per setengah B. B-nya sudah kamu catat tadi di step 2B. A-nya punya nilai 1,5. P-nya asalnya dari P step 1, yang ini menghitung beban lag. Setelah step 2D tadi mencari FC aman, step berikutnya dari lag design, step terakhir adalah mencari nilai A. Di sini cara mencari nilai A adalah P dibagi FC aman, di mana P-nya didapatkan dari step 1 yang beban tadi, FC-nya didapatkan dari step sebelumnya. Nah, trialmu memadai jika nilai A kurang dari A tersedia. A tersedianya tadi membaca di item 2 appendix G. Berbeda dengan P allowable dan delta I kemarin, kan ada syaratnya rentang 10-20%. Kalau A ini, asal A-nya kurang dari A tersedia, maka trialmu dianggap benar. Langsung lanjut ke lag design. Di sini lag adalah penghubung antara lag dan bagian silinder. Step perhitungannya ada, langsung ya saya lanjutkan. Tadi kalau lag step 1 dan step 2, 2-nya sampai 2E. Kalau lag di sini langsung saya lanjutkan step 3 sampai step 8. Di sini step 3 adalah menghitung DB. DB itu adalah diameter baut. DB dihitung dari DO standar yang kamu dapatkan, baik itu di soal atau di perhitungan, ditambah 2H. Hanya membaca dari item 2 tadi yang ada di tabel appendix G. Setelah itu kamu menghitung E kecil. Di sini setengah TS ditambah setengah HI, di mana HI-nya dihitung pakai step yang bawah. HI sama dengan H-2B. H-2dB. dB-nya didapatkan dari step 3. Lalu yang step selanjutnya adalah menghitung beta dengan cara seperti yang di sini di soal, di mana mu-nya selalu diketahui 0,33 dan di sini ada RO. RO itu adalah jari-jari dari DO. Di sini kan ada DO-nya, misalnya DO-nya 60, maka RO-nya setengah dari diameter. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Karena di sini DO-nya 60, maka nanti jari-jarinya adalah setengah dari 60. Jadi diingat-ingat di sini RO bukan radius tapi jari-jari. Setelah beta dapat, kamu menghitung M, rumusnya saya kotai warna merah. Betanya dari step 5 atas
TS-nya diketahui di soal, P-nya dari step 1, E-nya dari step 4, RO-nya barusan kamu hitung tadi, mu-nya 0,33, B dan H didapat dari step sebelumnya di leg tadi yang kamu catat nilai ARBHI. Setelah itu di step 7 kamu menghitung tebal plate, caranya akar 6M dibagi F-allow. Nah, biasanya lak itu selalu dibuat dari bahan beton, sehingga F-allow-nya langsung diketahui 12.000. Nomor 8, kamu menghitung tebal guset. Di sini punya simbol TG. TG sama dengan 3/8 THE. Nah, kalau kamu penasaran guset itu apa maksudnya, kamu bisa cari guset itu maksudnya apa dan digunakan untuk apa. Oke, di slide ini saya mau memberikan contoh saja e-beam itu seperti apa. Jadi e-beam itu berarti pipa yang bahan dasarnya biasanya entah dari beton atau dari stainless steel yang bentuknya I. Nah, ini bentuknya I ya. Nah, ini adalah penjelasan dari aksis 1 dan aksis 22. Kalau aksis 22 tadi adalah leg tanpa beban, maka nanti I-nya akan disusun seperti ini. Untuk yang aksis 11 adalah dengan beban konsentris, maka nanti susunan I-nya akan seperti ini. Ini menjelaskan saja maksudnya beban konsentris dan tanpa beban itu adalah terkait dengan posisi peletakan dari e-beam itu sendiri. Bentuk e-beamnya ada di sebelah kiri, posisi untuk aksis 11 dan 22 ada di sebelah kanan. Nah, untuk slide ini adalah latihan soal, silakan dikerjakan. Diketahui e-beam berjumlah 4 buah, jadi ada penyangga jumlahnya 4 buah, digunakan untuk menyanggah vessel yang menampung fluida dengan massa total 63.000 pound, berat kosongnya adalah 13.000, maka nanti mencari bebannya, sigma W-nya kamu harus menambahkan ini totalnya berapa, diketahui DO-nya 60 inci, TS-nya 4/16, diketahui LS, HA, HB, dan SF. Yang ditanyakan adalah hitunglah ukuran leg dan lak dengan cara yang sudah saya jelaskan di step sebelumnya.